Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Jafri Tahjud dengan NIM 2522036. Di sini saya berasal dari PT IKA 6A, yang dimana sini saya memenuhi syarat UTS, yaitu pembuatan video dan menjelaskan konsep umum dari jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel ini, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut adalah wireless network, yang dimana adalah sebuah jaringan komputer yang tidak menggunakan sebagai komputer yang tidak menggunakan kabel. Jadi di sini sebagai media transmisinya. Nah, situ melainkan menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik. Nah, teknologi ini memungkinkan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk saling terhubung ke internet atau antar perangkat tanpa perlu koneksi fisik berupa kabel. Nah, tujuannya di sini dari jaringan nirkabel ini adalah memberikan fleksibilitas dan mobilitas tinggi bagi penggunanya. Dan juga dengan jaringan nirkabel ini kita bisa terhubung ke internet dari berbagai lokasi, baik rumah, sekolah, maupun tempat-tempat umumnya seperti kafe dan bandara. Jadi jenis-jenis dari nirkabel ini ada beberapa. Yang pertama itu WIPAN, WLAN, WIMAN, atau WIAN, atau WIWAN. Nah, itu. Jadi yang dimana kepanjangan dari WIPAN ini adalah Wireless Personal Area Network. Itu contohnya seperti Bluetooth. Nah, kalau WLAN kepanjangan itu Wireless Local Area Network, seperti bisa kita katakan seperti WiFi. Nah, jadi WIMAN ini kepanjangannya itu Wireless Metropolitan Area Network. Nah, seperti WiMAX. Nah, jadi kalau WIWAN itu Wireless Wide Area Network, seperti jaringan seluler yang kita pakai saat ini seperti 4G atau 5G. Jadi manfaat dari jaringan nirkabel ini untuk kemudahan dalam instalasi, fleksibilitas pemakaian, dan efisien biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel. Nah, jadi contohnya bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari itu, seperti kita bisa menggunakan WiFi di rumah untuk mengakses internet di berbagai perangkat tanpa harus mencolokkan kabel. Nah, bisa kita lihat atau bisa kita sudah rasakan bagaimana cara kerja dari WiFi yang ada di rumah, bisa juga kayak di kafe atau di rumah tetangga, atau bisalah kita bilang di mana saja. Nah, karena di situ kita tidak banyak akses seperti colok-colok kabel karena kita sudah melalui WiFi. Nah, yang kedua di sini dari perangkat keras jaringan nirkabel. Jadi dalam jaringan nirkabel ini
ada beberapa perangkat keras penting yang berperan dalam membangun dan mengoperasikan jaringan tersebut. Jadi di sini ada beberapa perangkat keras utama dari nirkabel tersebut. Yang pertama itu access point, yang kedua wireless router, ada juga yang ketiga wireless network interface card atau NEC, dan juga antena. Terus ada repeater atau range extender. Nah, yang dimana di sini access point itu berfungsi untuk sebagai pemancar sinyal nirkabel atau kita singkat AP, itu menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel jika ada, atau menjadi pusat koneksi antar perangkat wireless. Nah, kalau di wireless router yaitu adalah sebuah perangkat yang sering kita temui di rumah atau di kantor. Seperti router nirkabel menggabungkan fungsi AP ini atau access point dengan fungsi router, yang dimana mendistribusikan koneksi internet ke berbagai perangkat. Nah, yang ketiga itu wireless network interface card atau NEC, yang dimana di sini adalah sebuah perangkat di dalamnya laptop atau smartphone atau handphone yang kita gunakan, yang dimana memungkinkan perangkat ini tersebut menangkap sinyal nirkabel. Jadi ada yang terpasang secara internal dan juga yang berupa USB. Yang keempat itu yang saya bilang tadi, antena, yang dimana di sini digunakan untuk memperkuat jangkauan sinyal, bisa berupa antena internet, antena internal atau eksternal yang bergantung atau yang tergantung oleh perangkatnya. Yang kelima itu ada repeater atau range extender, yang dimana di sini berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal atau sinyal wireless ke area yang tidak terjangkau oleh sinyal utama dari router atau access point. Jadi contohnya itu di rumah kita atau modem wifi biasanya itu sudah berfungsi sebagai router sekaligus access point. Jadi HP atau smartphone kita yang terhubung melalui wireless NEC internal. Nah, pembahasan yang kedua atau yang kedua yaitu konsep umum WPAN atau wireless personal area network, yang dimana WPAN ini adalah singkatan dari wireless personal area network tadi, yang dimana jaringan ini atau jaringan nirkabel dalam skala sangat kecil itu biasanya hanya dalam radius beberapa meter saja atau beberapa jangkauan. Nah, yang dimana WPAN ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam area yang sangat terbatas. Jadi contohnya itu paling umum lah, seperti Bluetooth dan infrared. Nah, itu. Jadi di fitur khas WPAN ini, yang pertama itu jarak jangkau pendek, biasanya maksimal 10 meter lah. Jadi WPAN juga ciri fitur khasnya itu konsumsi daya rendah, dan juga digunakan untuk transfer data antara perangkat kecil seperti ponsel atau HP kita
ada juga seperti keyboard atau smartwatch atau jam tangan yang bisa mentransfer lah. Kan sekarang kan sudah zamannya canggih, yang dimana di situ ada smartwatch dan juga lainnya. Jadi contoh nyata dari weapon ini adalah saat kita menghubungkan HP ke TWS atau True Wireless Stereo. Nah, jadi itu menggunakan Bluetooth. Nah, kan ada tuh fitur-fitur dari handphone kita itu Bluetooth. Jadi kita juga menggunakan weapon ini saat mengirimkan file dari HP 1 atau HP A ke HP B melalui Bluetooth tadi. Nah, jadi manfaat weapon ini adalah kepraktisannya dan fleksibilitasnya untuk menghubungkan perangkat pribadi tanpa kabel. Nah, jadi meskipun kecepatannya itu tidak setinggi WiFi tadi ya. Jadi di sini namun juga untuk penggunaan pribadi sudah sangat cukup dan lebih dari cukup lah. Nah, begitu. Jadi terus yang ketiga itu ada konsep umum WLAN. Nah, atau bisa kita sebut kepanjangannya itu Wireless Local Area Network. Nah, yang dimana di sini yaitu jaringan nirkabel yang mencakupi area lokal seperti rumah, seperti juga sekolah, kantor, atau kafe. Nah, begitu. Jadi teknologi dari WLAN ini yang paling umum atau yang paling banyak digunakan adalah seperti WiFi. Nah, jadi apa sih karakteristik dari WLAN ini? Nah, karakteristiknya itu yang pertama menggunakan gelombang radio untuk transmisi data. Jadi jangkauannya itu lebih luas dibandingkan weapon ini atau weapon tersebut. Bisa mencapai 100 meter tergantung kondisi lingkungan. Nah, itu kondisi lingkungan. Jadi ya yang keempatnya, kecepatan data itu sangat bervariasi tergantung pada standar WiFi yang kita gunakan. Contohnya seperti WiFi 4, 5 atau 6 gitu. Jadi dan yang keempat itu biasanya itu terhubung ke internet melalui router. Nah, jadi yang kita ketahui apa sih dari komponen utama WLAN ini? Nah, jadi komponen utamanya itu adalah akses point, perangkat klien atau laptop, HP, dan media transmisi. Nah, berupa sinyal radio. Dari manfaat WLAN ini yaitu fleksibel dan mobilitas bagi pengguna. Yang kedua, mengurangi penggunaan kabel. Nah, di sini tidak banyak menggunakan kabel dan juga mudah diatur dan dikembangkan sesuai kebutuhan kita. Jadi contohnya seperti di kampus kita ya, di kampus kita bisa menggunakan WiFi kampus untuk bagaimana mengakses sistem akademik dari mana saja di lingkungan kampus. Nah, dan di sini pembahasan kita yang keempat itu keamanan WLAN ya, keamanan WLAN. Nah, yang dimana keamanan WLAN ini sangatlah penting untuk
melindungi dari akses tidak sah atau mencegah penyalahgunaan dari jaringan. Yang dimana di sini beberapa adalah ancaman umum atau ancaman biasanya pada WLAN ini. Yang pertama itu evade dropping. Nah, itu maksudnya penyadapan data. Yang kedua itu ada akses tanpa izin. Yang ketiga ada itu man in the middle attack. Yang keempat itu injection malware melalui jaringan kita atau jaringan WLAN. Nah, jadi bagaimana sih cara mengatasi hal ini? Nah, di situ apabila ada ancaman, pasti kita bisa untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi kita bisa menggunakan seperti enskripsi jaringan, dan di sini ada menggunakan beberapa langkah keamanan lah. Jadi yang pertama itu enskripsi jaringan, password yang kuat. Yang ketiga itu menyembunyikan SSD atau SSID. Yang keempat itu MAC address filtering. Nah, yang kelima itu firewall dan antivirus. Nah, yang dimana di sini enskripsi jaringan, yang dimana di situ gunakan standar enskripsi kuat seperti WPA2 atau WPA3 untuk kita menghindari menggunakan web karena sudah tidak aman. Yang kedua tadi yang password kuat. Nah, jadi password kuat ini digunakan untuk kita harus mengkombinasikan seperti huruf, angka, dan simbol-simbol yang sulit ditebak orang lain. Nah, kita harus menggunakan itu karena apabila password kita gunakan itu tidak kuat, itu akan rentan keamanan kita melemah. Maka dari itu, cara kita mengatasi hal itu ya harus kita gunakan berupa huruf, angka, dan simbol-simbol yang susah ditebak oleh orang lain tadi. Seperti misal Jeffrey, nah itu tidak kuat. Jadi yang kuatnya itu seperti J, E-nya itu bisa kita gunakan angka seperti angka 3. Nah, bisa kita gunakan juga simbol-simbol. Nah, Jeffrey, I-nya itu bisa kita gunakan 1 dan bisa kita taruh simbol di belakangnya. Nah, gitu. Lanjut yang ketiga itu menyembunyikan SSID. Jadi nama jaringan bisa disembunyikan agar tidak mudah ditemui oleh orang lain. Nah, di situ kita harus menyembunyikannya agar tidak bisa ditemukan. Nah, gitu. Yang keempat ada MAC address filtering. Nah, di sini dia mengizinkan hanya perangkat tertentu untuk terhubung ke jaringan. Nah, dia mengizinkan hanya perangkat tertentu. Nah, berarti yang kita ketahui apabila dia seperti kayak seperti perangkat tertentu atau yang kita hindari itu seperti yang kita tidak kenal lah gitu, untuk masuk terhubung langsung ke jaringan. Nah,
Yang kelima itu ada firewall dan antivirus. Yang dimana di sini kita menggunakan firewall dan perangkat lunak. Nah, jadi keamanan untuk melindungi dari jaringan dan perangkat klien kita. Nah, seperti itu. Jadi bisa contohnya itu seperti jika apabila kita menggunakan WiFi publik tanpa enskripsi, jadi data kita itu data yang kita kirim bisa disadap atau bisa dicuri oleh pihak ketiga. Nah, yang dimana maka dari itu kita penting untuk menggunakan VPN atau menghindari transaksi penting saat menggunakan WiFi publik. Nah, lalu kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang kita bahas tadi, materi yang kita sudah jelaskan seperti konsep jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WIPAN, konsep umum WLAN, dan keamanan WLAN tersebut. Nah, kita menyimpulkan dari materi yang sudah kita jelaskan. Nah, yang dimana jaringan nirkabel ini atau wireless network dan teknologi teknologi ini sangatlah penting pada area digital pada saat ini. Jadi yang memungkinkan kita untuk mengakses dan berbagi informasi tanpa keterbatasan kabel. Nah, atau kabel fisik atau kabel asli. Nah, itu jadi di dalam dunia pendidikan ini, seperti di dalam dunia pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, jaringan nirkabel ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Nah, yang dimana per tema-tema dari konsep umum jaringan nirkabel ini, kita memahami bahwasanya jaringan ini bekerja dengan menggunakan gelombang radio yang sudah dijelaskan tadi, atau inframerah atau infrared untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak seperti jaringan kabel. Nah, jaringan nirkabel ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang sangat tinggi atau yang lebih tinggi, karena penggunaan di sini bisa terhubung dari mana saja atau dari mana aja gitu dalam jangkauan sinyal. Jadi hal ini sangatlah penting, terutama untuk mendukung mobilitas kerja dan belajar yang saat ini banyak dilakukan secara daring. Nah, seperti kita nih semester 6. Nah, gitu, daring ya. Dan fleksibel gitu. Jadi selanjutnya itu dari pembahasan mengenai perangkat keras jaringan nirkabel tadi, yang dimana kita tahu bahwasanya jaringan itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan perangkat seperti yang sudah kita jelaskan tadi, seperti access point, router, wireless INC, antena, dan repeater. Nah, jadi setiap perangkat itu memiliki peran penting masing-masing dalam menciptakan jaringan yang kuat dan juga jaringan yang stabil. Jadi misalnya seperti router dan access point itu sangat membantu menyebar sinyal internet ke berbagai ruangan. Sedangkan wireless NEC tadi memungkinkan perangkat seperti laptop atau HP
untuk menangkap sinyal tadi atau menangkap sinyal tersebut. Nah, jadi keberadaan HP untuk menangkap sinyal itu menangkap sinyal tersebut. Nah, gitu. Jadi keberadaan perangkat-perangkat ini juga membuat jaringan nirkabel dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, yang dimana baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Nah, di tempat umum sekalipun. Jadi dalam cakupan yang lebih kecil, kita mempelajari tadi adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, jadi yang merupakan jaringan pribadi dalam jarak yang sangat dekat. Nah, teknologi seperti Bluetooth dan infrared atau inframerah. Di situ adalah contoh nyata dari WPAN yang memungkinkan transfer data atau koneksi antar perangkat pribadi seperti HP, smartphone, handset, smartwatch, dan lainnya dan kawan-kawan gitu. Jadi WPAN ini sangat membantu kita dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saat kita mendengarkan alunan musik atau mendengarkan musik melalui earphone wireless atau earphone atau handset tanpa kabel. Nah, itu melalui Bluetooth. Nah, jadi di situ mengirimkan seperti file antar perangkat atau menggunakan smart device di rumah. Jadi teknologi ini memperlihatkan bahwa jaringan nirkabel ini bukan hanya soal internet, tapi juga soal komunikasi antar perangkat pribadi, sama halnya seperti manusia, dengan cepat dan efisien. Nah, lalu pada skala yang lebih luas ya, jadi kita di situ membahas tentang WLAN tadi atau Wireless Local Area Network, yang dimana WLAN ini adalah sebuah jaringan nirkabel yang pada umumnya kita temui, terutama pada saat di dalam bentuk WiFi. Nah, jaringan ini sangatlah berguna di lingkungan rumah, kantor, sekolah, kampus, bahkan tempat umum sekalipun, seperti restoran atau taman kota atau rumah tetangga gitu. Nah, jadi dengan WLAN ini banyaknya perangkat bisa saling terhubung dalam satu area dan mendapati akses ke internet atau sumber daya bersama gitu. Jadi perkembangan dari standar WiFi dari 802.11b hingga WiFi 6 menunjukkan bahwa teknologi ini terus berkembang demi meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan kestabilan koneksi dari WiFi tersebut. Begitu. Jadi namun di balik itu semua kemudahan, ada resiko yang tidak bisa diabaikan. Nah, yang dimana di situ kita tidak bisa mengabaikan. Nah, jadi oleh karena itu adalah keamanan jaringan nirkabel. Nah, jadi jaringan nirkabel ini keamanannya itu menjadikan bagian yang sangat penting, terutama untuk dipahami karena bersifat jaringan nirkabel yang menyebar melalui udara. Nah, maka jaringan ini rentan terhadap ancaman seperti penyusupan, penyadapan, atau pencurian data. Nah, jadi untuk itu
ada beberapa langkah tadi yang kita sudah sebutkan, atau langkah-langkah keamanan seperti penggunaan enkripsi WPA2 atau WPA3. Juga password yang kita buat yang kuat, menyembunyikan SSD tadi. Nah, gitu. Dan firewall sangat dianjurkan. Nah, selain itu, pengguna juga harus waspada saat menggunakan jaringan publik agar ya data pribadi kita tuh tidak mudah dicuri gitu. Nah, jadi dari seluruh penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jaringan nirkabel ini, dan kita simpulkan lagi itu bahwasanya jaringan nirkabel ini adalah fondasi utama dalam koneksi lah yang modern. Nah, jadi teknologi ini tidak hanya memudahkan kita di kehidupan sehari-hari, nah, tetapi juga membuat banyak peluang dalam bidang pendidikan, bisnis, komunikasi, hingga sebuah hiburan. Nah, namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pengetahuan kita yang teknis dan kesadaran terhadap keamanan jaringan agar kita dapat menggunakan teknologi ini secara bijak dan secara bertanggung jawab, dan kita harus bertanggung jawab atas penggunaannya. Nah, gitu. Jadi dengan memahami konsep dasar perangkat pendukung, jenis-jenis jaringan seperti WPAN dan WLAN, serta pentingnya untuk kita menjaga keamanan, maka kita tidak hanya menjadi pengguna jaringan yang pasif gitu, tapi juga bisa menggunakan, bisa kita juga bisa menjadi orang yang sangat paham dan siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan nanti. Jadi pengetahuan ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa PTIK, terutamanya yang akan menjadi tenaga profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi di sini sudah selesai kita membahas dari materi-materi yang kita bahas tadi. Mungkin penutupannya dari saya, apabila ada salah kata atau salah penyampaian dan juga ada kata-kata yang tidak enak lah, atau ya itu, mohon maaf sebelumnya. Dan saya sadar kita sebagai manusia itu pasti ada kesalahan, atau ya begitulah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ya mungkin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Terima kasih.